Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang selamat buat KPM yang akhirnya besok kebagian pencairan bantuan uang tunai. PKH BPNT paling sedikit Rp225.000 di kantor pos di tanggal 22 Februari tahun 2025. Kemudian mantap bantuan Rp400.000 untuk tahap 1 alokasi 2 bulan juga mulai cair di Bank Mandiri. Kira-kira informasi singkatnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya. Yang pertama, ini terkait dengan selamat buat KPM yang akhirnya besok kebagian jadwal pencairan bantuan uang tunai. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan PKH dan juga BPNT yang dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Jadi untuk yang lewat PT Pos Indonesia, mulai besok ini sudah ada beberapa daerah yang menjadwalkan untuk pencairan, dan proses pencairannya ini akan terus berlangsung hingga selesai ya. Dan proses pencairan ini selesainya insya Allah memasuki bulan suci Ramadan, karena untuk di wilayah dampingan saya sendiri ini kebagian di tanggal 5 Maret, yaitu di awal bulan puasa ya seperti itu ya. Buat para KPM yang kebagian pengambilan ataupun yang mendapatkan jadwal pencairan di bulan puasa ini harus benar-benar ekstra ya, harus menghemat energinya baik-baik supaya ketika mengambil bantuan di kantor pos ini bisa kuat ya, dan hindari berdesak-desakan, karena semakin berdesak-desakan ketika mengambil bantuan maka semakin menguras energi, tentu bisa-bisa puasanya batal ya seperti itu. Jadi buat para KPM yang kebagian pencairan di bulan puasa, harap ekstra dihemat energinya, hindari berdesak-desakan, hindari berteriak-teriak ya, karena biasanya kalau sudah ngambil bantuan di satu titik komunitas, kalau sudah KPM-nya banyak, kemudian proses penyalurannya agak lambat, nah ini biasanya KPM kan sama protesnya ya, jadi teriak-teriak biasanya. Nah jadi buat para KPM yang seperti ini harus dihindari ketika pencairan di bulan puasa untuk menghemat energi ya seperti itu. Nah kemudian kembali besok ini ada beberapa daerah yang memang sudah mulai ada penjadwalan pencairan bantuan PKH BPNT secara tunai. Tentu bagi KPM PKH murni, bantuan paling sedikit yang bisa diterima adalah nominalnya Rp225.000, yaitu bagi KPM PKH murni yang memiliki komponen anak sekolah SD sederajat 1 orang, karena dicairkan per 3 bulan Januari, Februari, Maret, maka dapatnya adalah Rp225.000. Sedangkan bagi peserta BPNT murni ini bantuan paling sedikit ya Rp600.000 ya, karena memang cairnya untuk 3 bulan Januari, Februari, Maret, sedangkan per bulannya Rp200.000. Tentu nominal bantuan paling banyak ya didapatkan KPM PKH plus BPNT yang memiliki komponen tentu banyak, kemudian komponen yang memiliki nilai bantuan tinggi ya. Kalau dihitung-hitung itu KPM bisa mendapatkan total bantuan hingga 2,7 juta lebih ya seperti itu. Itu belum sama bantuan BPNT-nya. Jadi buat para KPM ya harus disyukuri sedikit banyak bantuan yang didapatkan, dan perlu dipahami bantuan sosial di tahap kedua nanti acuannya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN namanya ya seperti itu. Nah ini ada kemungkinan KPM PKH BPNT yang cair di tahap pertama ini di tahap
kedua besok cair lagi. Ada juga kemungkinan tidak cair lagi. Ada juga yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial, nanti di tahap kedua akan mendapatkan bantuan sosial karena adanya perubahan acuan data yang awalnya DTKS menjadi acuannya yaitu data tunggal sosial ekonomi ya, seperti itu. Dan saat ini instruksi presidennya atau inpresnya itu sudah ditetapkan sejak tanggal kalau tidak salah 5 Februari tahun 2025 kemarin. Jadi tinggal diterapkan saja dan insya Allah ke depan semua bantuan sosial, semua subsidi itu sumber acuan datanya adalah data tunggal sosial ekonomi tersebut. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat buat para KPM, PKH dan juga BPNT yang besok kebagian penjadwalan pencairan bantuan PKH BPNT secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Nah, kita mencatat ada beberapa daerah ini yang terpantau saja ya seperti itu. Yang pertama ada di daerah Kecamatan Katingan Hilir, kelurahannya ada di Kasongan Lama. Kemudian ada di daerah Mailang, ini kelurahannya adalah Ayong, Babo, Batu Merah. Kemudian ada di Kecamatan Bintauna ya. Kemudian Pasi Timur, Kota Mobagu dan juga daerah-daerah lain yang tidak terpantau oleh kami. Insya Allah mulai besok itu sudah ada penjadwalan pencairan. Sedikit banyaknya KPM mempengaruhi lama tidaknya proses penyaluran bantuan sosial PKH BPNT secara tunai di kantor pos ataupun di titik komunitas seperti di kantor desa atau di kantor kelurahan atau di kantor kecamatan. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian informasi yang kedua, kita ucapkan mantap karena selain bantuan PKH dan juga BPNT yang mulai disalurkan baik yang lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia, ini ada satu bantuan lagi nominalnya dalam Rp400.000. Alokasi untuk tahap pertama 2 bulan Januari Februari tahun 2025, jadi per bulannya adalah Rp200.000 yang juga mulai dicairkan. Nah, ini proses pencairannya melalui perbankan yaitu Bank Mandiri dan para penerimanya sudah memiliki buku rekening dan juga kartu ATM yang bertuliskan Atensi Yatim Piatu. Bantuan tersebut adalah bantuan Atensi Yapi atau Atensi Yatim Piatu. Oleh sebab itu, buat para KPM bantuan Yapi yang sudah mendapatkan informasi dari pihak desa atau dari pihak banknya langsung atau dari pendamping sosial, baik itu pendamping sosial PKH atau pendamping sosial rehabilitasi anak, nah ini biasanya menginformasikan bagi siapa-siapa yang mendapatkan bantuan Atensi Yatim Piatu. Nah, bagi yang sudah mendapatkan kartu ATM Atensinya, bisa cek secara berkala ya, kartu ATM Atensi Yapinya bisa di mesin ATM ataupun di agen bank. Kalau sudah masuk saldo bantuan Atensi Yapi sebesar Rp400.000, segera dicairkan ya, segera ditransaksikan. Nah, kemudian bagi pendamping sosial PKH tentunya di pencairan tahap pertama tahun 2025 ini, baik yang lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia, nantinya ada proses monitoring dan juga evaluasi. Nah, nanti tugasnya para pendamping sosial ini harus mengecek para KPM itu sudah mengambil bantuannya atau belum. Kemudian ketika sudah diambil, yang mengambil siapa, nominalnya yang diterima sesuai atau tidak ya. Jadi nanti difoto juga ya orang yang mengambil ya, seperti itu. Nah, ini tentunya proses monitoring dan juga evaluasi nanti dilakukan oleh para pendamping sosial, bisa melalui pertemuan kelompok, bisa ketika penyaluran, bisa door to door ke rumah para KPM ya. Dan proses monitoring penyaluran ini dilakukan melalui aplikasi Sixma ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.